Apalagi banyak teman-teman yang laporan ada yang cacat 4 orang kemarin. Jadi kami harus, karena cacatnya pada saat melaksanakan tugas, Pak. Itu kecelakaan setelah dalam melakukan tugas. Baik, terima kasih. Itu kurang dari 30 suara, bahkan 0 suara di 3.637 TPS. Keren banget. 0 suara di 3.637 TPS. Selisihnya dengan yang dikatakan menang menurut quick count 770.000 suara. Yang saya tahu, pemenang suara terbesar di situ pada saat pileg itu Pak Buya Said Abdullah dengan suara 500.000 lebih, Pak. Ibu Risma, mantan wali kota Surabaya, yang disayangi rakyatnya, terpilih 2 kali, Pak. PDI Perjuangan di sana meraih suara 1,5 juta lebih di 3 kabupaten ini. Apakah ada secara teori maupun empirik bisa dapat 0 suara di 3.637 TPS? Jadi satu adalah Panwas ataupun penyelenggara jadi tim ses ini nyata. Dan karena mereka saling berkait di tiap tingkatan, saling membantu, saling mengamankan. Itu clear. Saya bisa buktikan. Saya bisa menjadi saksi. Walaupun juga saya bisa jadi pelapor. Kemnam yang dibagi secara sengaja, dibagi sedikit, bahkan mengarah ke pihak-pihak tertentu, itu jelas. Nah, untuk itu, kami ingin meminta di forum terhormat ini, kami fraksi Partai Gerindra mengusulkan agar ini dilakukan audit menyeluruh. Kita libatkan BPK RI, audit penggunaan APBD ini, hibah ini. Saya melihat kok temuan BPK untuk penyelenggaraan sebelumnya. Banyak mereka nyolong. Tidak bisa dipertanggungjawabkan. Mau kita buka. Kita minta BAKN di sini, panggil AKN 1. Kita tidak bilang ada oknum-oknum komisioner yang nyolong. Tadi pagi baru pulang ke rumah, Pak. Pagi baru pulang ke rumah? Iya, terus ketiduran di kantor. Pak, jangan seringan, Pak, pulang pagi, Pak. Harus sering ngecas di rumah juga, Pak. Sudah 1 bulan ini, Pak. 1 bulan ya? Masih berat, Pak. Kenapa? Karena masih banyak laporan sampai dengan 10 hari ke depan. Beberapa hari ke depan, sampai tanggal 7 itu tentang PSU. Ada kantor kami juga yang sudah mulai di demo, ada yang dirusak. Dan juga keselamatan teman-teman penyelenggara, khususnya teman-teman pengawas. Ada yang takut mengeluarkan rekomendasi, ada yang kemudian tidak bisa dihubungi. Nah, inilah PR kami, ya, dari khususnya kami di Badan Pengawas Pemilu. Karena setelah ini memang setelah dari KPU ya kami nanti, Pak. Setelah ini dan kemudian persiapan kami untuk menjawab segala persoalan di Mahkamah Konstitusi. Kami lagi mempersiapkan itu dikala sampai dengan Pak Bagja ditanya perasaannya aja, nggak usah diurai. Perasaannya Kalau semua nanya begini, nggak selesai nih forum. Betul, Pak. Perasaan Bos, campur aduk udah gitu aja. Izin pimpinan, biar keluar juga kan beban tuh. Nanti Kalau dijawab, keluar Bang. Abang cukup tanya, nanti dijawab sama beliau. Ya, Bang Dede, sebelumnya tolong fraksi PDI kira-kira pandangan terhadap peraturan PKPU-nya dulu. Iya, saya baru mau mulai, tapi kan saya bertanya sesuatu yang manusiawi, Pak Ketua. Manusiawi, Bang. Tapi kalau nanti diikutin yang lain, kasihan forum. Nanti diingatkan jangan diulangi hal yang sama, jadi nggak Iya. makan waktu. Ini saya ingatkan, Silakan, Bang. Pak Bawaslu. ya, Pak. Masih cukup berat, lah, Bang Bagja. Sampai dengan ini, apalagi banyak teman-teman yang laporan ada yang cacat 4 orang kemarin. Jadi kami harus, karena cacatnya pada saat melaksanakan tugas, Pak. Itu kecelakaan setelah dalam melakukan tugas. Baik, terima kasih. Bapak-bapak semua sudah menjalankan tugas negara. Saya juga menjalankan tugas negara, Pak, sebagai pimpinan di partai saya, Pak. Undang-undang memberikan kami tugas melakukan pendidikan edukasi politik. Sebagai anggota DPR saya diminta oleh undang-undang mengawasi kinerja Bapak semua. Ya. Jadi kita harus saling menghormati karena ini adalah forum yang mulia dalam konteks ketatanegaraan kita. Kan ini anomali. Ini terutama di Sumeneb, Sampang, dan Pamekasan. Nah, yang kecil-kecil itu daerah Madura. Kita tidak bisa mencari kabupaten lain karena pada H+1 jam 12, Sirekapnya ditutup. Mati itu barangnya, Pak. Sehingga kita nggak bisa crawling. Terakhir yang kita temukan itu, pemilih Pilgub lebih besar dari pemilih Pilbub dan Pilwali, selisihnya melebihi DPTB di 194 TPS. Jadi orang datang hanya nyoblos bupati, wali kota, gubernurnya kagak nyoblos. Is that make sense? Masuk akalkah itu? Kita tidak punya data lain karena Sirekapnya ditutup.
Padahal KPU berpresentasi di sini bahwa ini barang lebih bisa diandalkan daripada pada waktu pileg pilpres. Bagaimana menjelaskan ini, Pak? Kalau kami hitung tadi, yang pemilih pilbub pilwalinya pemilih pilgub lebih besar dari pemilih pilbub dan pilwali. Jadi lebih banyak yang hanya milih gubernur, nggak nyoblos bupati, wali kota. Saya nggak ngerti rumusnya di mana tuh, Pak. 194 TPS. Ini terutama di Madiun, Situbondo, dan Kediri. Gimana menjelaskan ini? Saya nggak mau nuduh-nuduh. Nanti disuruh buktiin lagi. Yang dibayar negara menyelenggarakan siapa? Kita anggota dewan adalah fungsi pengawasan, kita yang disuruh buktiin. Makin kebalik-balik logika politik sekarang. Ya, sangat menarik sekali tadi penyampaian dari Bung Deddy Sitorus, anggota DPR RI, ya, dari Komisi 2, ya, dan dari fraksi PD Perjuangan, dan salah satu elit juga, ya, di Partai Banteng Moncong Putih tersebut. Nah, teman-teman, kalau kita melihat, ya memang sering sekali kita mendengarkan berbagai dinamika, berbagai polemik, berbagai isu-isu, dan berbagai kasus dan hal-hal lainnya. Sering kita mendengarkannya di berbagai media sosial, berbagai persoalan-persoalan yang macam-macam, ya. Dari penyampaian yang sering kita dengarkan dari si A, si B, si C, dan seterusnya. Dan ini masalah KPU, ya, Komisi Pemilihan Umum. Nah, di situ tadi ada pihak dari KPU-nya, gitu ya, dari Bawaslu, ya, mengenai pemilihan, ya. Berarti ini sudah video yang lumayan cukup lama, ya, kurang lebih setengah tahun atau setahun lah, gitu ya. Tapi kita akan ulas lagi untuk kita mengetahui seperti apa sebetulnya yang terjadi. Tapi saya harap, ya, teman-teman nanti boleh juga berpendapat dan berkomentar di video ini, ya. Dan karena saya juga tidak akan terlalu jauh untuk mengulas ke sana, karena saya yakin kita juga sudah mengetahui, dan bahkan kita pernah mendengar, dan bahkan kita juga mengikuti. Dan kalau saya melihat di sini penyampaian dari teman-teman kita, masyarakat Indonesia, melalui komentar-komentar mereka, ya, pikiran-pikiran yang dituangkan di komentar pada video ini saya akan bacakan dan saya akan sampaikan kepada pemirsa dan Bapak Ibu semua. Dari Betty Farani, saya coba melihat, tidak heran sudah seringkali rakyat hanya menunggu kapan keadilan ditegakkan. Bubarkan saja Bawaslu, terlalu banyak anggaran dana yang keluar. Jangan hanya memonitor, ambil tindakan selanjutnya. Investigasi, tangkap dan penjarakan seumur hidup bersama anak-anak dan cucunya. Inilah cara-cara Pak Mul Konoha yang bikin pusing semua orang, semuanya dirosaki di Wakanda. Mantap, saya sebagai rakyat kecil mohon bapak-bapak atau ibu-ibu DPR juga yang terkait selesaikan dengan hukum yang berlaku agar tidak terulang lagi dengan kesalahan yang sama. Kalau terbukti, ya kerangkeng aja agar tidak berkeliaran lagi. KPU, Bawaslu, jangan cuma omong-omong, segera bertindak, terutama Jateng, Jatim, Banten, Sumut harus diulang karena penuh kecurangan, kelicikan, kejahatan di pilkada sama dengan pilpres yang jadi dalangnya Joko Widodo. Jadi sering sekali memang ini disebut adalah permainannya Pak Jokowi. Nah, untuk fakta dan realita kenyataannya saya kurang tahu, tapi banyak sekali yang menuding seperti itu, ya. Ini adalah karena Jokowi, ini semuanya ulah Jokowi. Makanya kemarin kita nggak heran ketika Pak Jokowi diundang di acara ulang tahun ke-17 Partai Gerindra, 17 ya, 17 kalau nggak salah, ya. Beliau menyatakan, sempat berpidato juga di sana, apa-apa yang disalahkan Jokowi. Ada problem ini itu, ujung-ujungnya yang disalahkan adalah Jokowi dan Jokowi lagi yang kena, kata beliau, ya, ketika itu, ya. Tapi ya mau gimana lagi, memang ya beliau yang jadi presiden pada saat itu, dengan segala bobroknya katanya, ya, bobroknya pilpres, pilkada, dan seterusnya. Kan sempat tuh kita dengar-dengar
kebobrokan pilkada, kebobrokan pemilu ya, dan lain-lain macam-macam lah ya. Nah kemudian makanya kemarin sore Jokowi buru-buru menemui presiden. Jokowi sekarang takut diseret ke meja hijau. Indonesia sudah menjadi negara kerajaan, bukan lagi negara demokrasi. Ada 3.637 TPS, suara Risma kosong itu nggak masuk akal. Harus diusut kebenarannya oleh Bawaslu. Yang nyuruh curang dan yang disuruh semoga secepatnya Allah kasih ajab stroke, biar nggak bisa nyuruh dan disuruh curang lagi. Amin. 27.000 kali aminnya ya. Ini tindakan kejahatan besar, tangkap hukum seberat-beratnya, kejahatannya sudah di mana-mana. Percuma dong, masyarakat pagi-pagi sudah antri untuk nyoblos, selesai nyoblos suara pemilih digarong. Penjahat demokrasi adalah Jokowi, sudah lengser masih mengendalikan seperti tidak ada presiden. Jok sudah turun, tunggu ajab untuk Jokowi. Pemilihan ulang jika memang terbukti ada kecurangan di setiap kota, Jateng, Jawa Timur, Medan, Manado, harus untuk pemilihan ulang. Selama si Jokowi masih hidup dan masih campur tangan di kancah politik Indonesia, kecurangan tidak akan hilang. Ya kan, tadi kan sudah saya sebutkan ya, apa-apa nanti yang disalahkan adalah Jokowi gitu ya. Kalau orang punya prinsip, walaupun diiming-imingi dengan uang yang cukup banyak, tidak akan diterima demi kejujuran untuk kepentingan bangsa dan negara. Oke, salam sehat selalu ya. Ya, tapi terkadang kan kita butuh uang juga teman-teman. Siapa sih yang nggak butuh uang? Kalau dikasih stop ini nah, katanya kan selesai. Kalau melihat seperti komentar tadi ya. Tapi kita nggak bisa pastikan juga sebetulnya apakah disuap ataukah apa, kita kan nggak tahu apakah disandra atau apa, kita nggak tahu nyata dan faktanya juga gitu ya. Tapi memang banyak sekali orang-orang yang berkomentar-komentar seperti itu karena mungkin ya mereka rasa-rasanya sih kayaknya kayak gini nih, jadi kayaknya gitu ya, rasa-rasanya mungkin saja, tapi datanya dan buktinya memang ya tidak valid gitu, misalnya tidak betul-betul ada bukti data nyatanya gitu ya. Nah kemudian salah mengajari demokrasi dengan uang, karena salah makanya di demo. Jadilah manusia yang jujur, jangan soal uang mengalahkan segala cara. Nah kan tadi baru saya juga sempat bahas uang, udah uang lagi di sini. Itulah rusaknya sistem demokrasi, bahkan pembuatnya juga bilang bahwa sistem demokrasi adalah sistem yang buruk. Jika dipertahankan untuk Indonesia, maka Indonesia pasti hancur. Kenapa tidak memakai sistem Islam, sistem khilafah? Nggak bisa juga. Ya tapi nggak tahu juga sih, karena di Indonesia kan beragam agama. Kalau sistem Islam, sistem khilafah misalnya, terus yang lain-lainnya itu gimana? Ngikut aja gitu. Ini kan kita macam-macam perbedaan gitu ya. Tapi intinya lebih baiklah ke depan. Kita berharap di pemimpin yang baru ini gitu ya, kepada Presiden Prabowo Subianto, kita yakin bisa menakodai bangsa ini lebih baik ke depan. Itu saja mungkin teman-teman, sekali lagi terima kasih saya ucapkan. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati.